Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi kajian kita pada malam ini, coba teman-teman sekalian yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya membuka firman Allah di dalam surat At-Talaq. Surat At-Talaq artinya apa? Surat diputusin ya. Surat 65, surat At-Talaq ayat ke-2. Saya akan bacakan potongan terakhir dari ayat kedua surat At-Talaq sampai ayat ketiga. Kemudian nanti potongan terakhir dari ayat keempat dan ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian ayat keempat terakhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat keempat terakhir, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dari setiap urusannya kemudahan. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penggalan yang tadi saya baca di surat At-Talaq, Allah tuh kayak ngasih kita satu quote, satu kalimat bahwa kesuksesan seorang hamba itu Allah letakkan di dalam ketaatan. Ini
kata-kata kuncinya adalah kesuksesan orang Islam itu Allah letakkan di dalam ketaatan. Allah tidak meletakkan kesuksesan seorang hamba itu di dalam dosa. Jadi nggak ada cerita beruntung orang yang pernah berbuat dosa, itu nggak ada. Kan suka ada yang ngomong gini, ini dia baru-baru hijrah gitu. Dia bilang, kalau dipikir-pikir kayaknya ada untungnya juga dulu saya pernah nakal. Gara-gara dulu saya pernah nakal, sekarang saya hijrah. Gara-gara dulu saya pernah nggak jelas hidupnya, sekarang saya jadi tahu bahwa saya tuh harus kayak gimana. Ini kalimat seperti menyilangkan dua hal yang nggak nyambung. Karena nggak mungkin dosa itu memberi keuntungan tuh nggak mungkin. Sebagaimana ketaatan memberi kerugian itu juga nggak mungkin. Nggak ada ceritanya orang yang berbuat baik terus rugi, itu nggak ada. Kalau dia bertransaksinya dengan Allah. Kalau dia berdagangnya dengan Allah, itu nggak ada tuh. Tapi kalau dia berdagang dengan manusia bisa nyilang. Karena manusia banyak kurangnya. Kalau dia berdagang dengan Allah nggak mungkin bersilangan kayak gitu. Nggak ada ceritanya orang yang berdagang dengan Allah dengan cara sholat, puasa, sedekah, haji, tilawah, maafin orang lain, apapun kebaikan yang dia berharapnya kepada Allah balasannya, terus rugi gara-gara berbuat itu, nggak ada. Sebaliknya juga gitu, nggak ada ceritanya orang yang meninggalkan dosa, orang yang berbuat dosa, orang yang berzina, minum dan segala macam narkoba, terus dia untung gara-gara itu nggak ada. Kalau dia melihat rugi dan untung itu dari angle agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah meletakkan keuntungan, meletakkan kesuksesan, meletakkan kebahagiaan hanya dalam ketaatan. Allah tidak meletakkan itu di tempat yang lain. Tidak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan. Tidak ada kesenangan atau keuntungan di dalam dosa-dosa, di dalam maksiat, di dalam kekufuran. Itu tidak ada. Allah hanya meletakkan semua kebaikan itu di dalam ketaatan. Sehingga Allah katakan barang siapa yang taat, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Barang siapa yang taat, Allah kasih bagi dia rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Barang siapa yang taat, Allah mudahkan urusan-urusannya. Barang siapa yang taat, Allah maafin kesalahan-kesalahannya. Dan itu tidak Allah pernah janjikan kepada orang yang berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa, Allah kasih jalan keluar. Kalau dia curang dalam berdagang, Allah kasih untung yang banyak. Itu nggak ada kaidah seperti itu. Tidak ada kaidah Allah berjanji kepada orang-orang yang curang dalam timbangan, dia akan memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Nggak ada janji kayak gitu. Jadi mustahil kita mencari keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dengan cara melakukan hal yang Allah nggak suka. Itu mustahil. Dan inilah kaidah dasar dalam agama untuk membedakan hak dan batil. Untuk membedakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sehingga tidak perlu kita merasa beruntung pernah menjadi jahat, beruntung pernah nakal, beruntung pernah bandel, beruntung pernah nggak jelas hidup kita, nggak ada beruntungnya. Tapi justru Ustadz, gara-gara saya dulu pernah nakal, sekarang saya jadi hijrah. Ya kalau kamu nggak nakal, mungkin hijrah kamu sekarang udah sampai di mana? Tetap tidak ada beruntungnya. Tapi hijrah yang sekarang beruntung, yang dulu nggak beruntung. Jadi yang perlu dia justru harusnya ucapkan bukan beruntung saya pernah nakal, enggak. Beruntung Ustadz, saya bisa hijrah padahal saya nakal banget dulu. Harusnya gitu. Kalau Allah nggak ngasih saya hidayah dan mati dalam keadaan masih banyak dosa, mungkin saya udah celaka dunia, celaka lagi nanti di akhirat. Jadi yang beruntung bukan pernah nggak jelas, beruntungnya justru sekarang alhamdulillah dapat hidayah. Ada orang ngomong gini teman-teman, lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang berbuat baik udah gitu sombong.
Ini kalimat kayaknya benar nih. Tapi kalau kita teliti kata demi kata, ini keliru. Nggak ada cerita orang berbuat dosa lebih baik daripada orang yang berbuat baik. Terus kalimat yang benarnya apa? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang sombong terhadap kebaikannya. Jadi taubat lebih baik daripada sombong, benar. Tapi dosa lebih baik daripada berbuat baik, itu nggak ada. Sederhana, kecil, tapi itu membuat sebuah persepsi di alam bawah sadar kita. Sehingga kadang-kadang kita kayak ngelihat begitu kita buat dosa, atau ada teman kita buat dosa, nganggap dia tuh belum tentu lebih buruk dari kamu yang sholat di masjid. Yang namanya bermaksiat atau berbuat dosa pasti lebih buruk daripada ibadah. Tapi yang sholat ini bisa aja nanti dia ternyata sombong. Berarti yang buruk bukan sholatnya, sombongnya. Yang buruk bukan ibadahnya, riyaknya. Dan ini buat dosa bisa aja nanti taubat. Berarti yang baik bukan dosanya, taubatnya. Artinya kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan. Dan kita dalam hal ini tidak dalam rangka pengen menjudge orang lain, hanya ingin membangun persepsi bahwa ternyata memang Allah menyediakan segala kebaikan itu dalam ketaatan. Allah menyediakan kebahagiaan itu hanya di dalam ketaatan. Jadi kalau kita pengen bahagia, belajar taat. Kalau kita pengen sukses, belajar taat. Kalau ketika kita udah belajar taat, hijrah ternyata ada masalah, jangan pernah mengsangkut pautkan antara masalah itu dengan ketaatan. Kayak orang suuzon gini, dia hijrah. Setelah hijrah, dia ngerasa hidupnya lebih sulit. Pendapatannya pas-pasan, rumah tangganya banyak masalah, kesehatannya sering terganggu. Ketika dia usaha ada aja penghalang. Udah gitu dia tiba-tiba suuzon, dia bilang, kayaknya Allah gak rela nih saya jadi orang baik. Ya, kayaknya Allah nih gak rela saya jadi orang benar. Dulu ketika saya gak benar, rezeki saya berlimpah. Semuanya gampang. Sekarang giliran saya pengen jadi orang benar, semuanya jadi susah. Mending saya balik lagi aja deh kayak dulu. Seolah-olah kebaikan yang dia lakukan sekarang itu membawa dia kepada keburukan. Ini kan ngilang nih. Gak mungkin itu terjadi. Terus apa hikmahnya setelah dia berhijrah, dia berusaha untuk baik, tiba-tiba rezekinya jadi susah, kehidupannya banyak masalah. Dia tidak perlu mengevaluasi kebaikannya. Dia hanya perlu mengevaluasi kekurangan-kekurangan lain yang mungkin belum dia perbaiki. Contoh, ada orang setelah keluar dari satu pekerjaan yang syubhat atau haram, tiba-tiba urusan penghasilannya jadi susah. Terus apa yang harus dia perbaiki? Bukan mengevaluasi, mempertanyakan apakah keputusan dia keluar meninggalkan pekerjaan haram itu sudah tepat atau enggak. Itu enggak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan, setelah dia mengambil keputusan itu, apakah dia masih semangat bekerja? Apakah dia masih semangat ikhtiar? Apakah dia masih semangat bersedekah? Apakah dia masih husnuzon kepada Allah? Terus memperbaiki diri, karena enggak mungkin keputusan yang baik itu membawa dia kepada kecelakaan. Mustahil. Termasuk mutusin. Nggak ada ceritanya nih gua nih jadi nggak dapat sama dia gara-gara dulu nggak pengen pacaran. Nggak ada. Karena belum tentu juga kita pacaran 10 tahun sama dia terus jadian. Belum tentu kan? Pengalaman? Belum tentu juga kita yang udah kenal lama jadi sama dia. Betapa banyak yang bahkan nggak kenal tiba-tiba jadian. Yang dikecengin sekian tahun gak jadi. Yang sama sekali diamit-amitin, amit-amit dah pokoknya sama dia jadi tuh. Ini artinya tidak ada ceritanya melakukan sesuatu yang gak baik menguntungkan kita, melakukan sesuatu kebaikan merugikan kita, itu gak ada. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan. Kalau dalam hidup kita selama ini kita punya masalah, sepertinya kita masih kurang baik. Karena kalau kita ada masalah, pasti masalah itu muncul dari keburukan-keburukan kita. Bisa keburukan hari ini, bisa keburukan kita yang di masa lalu.
Nggak mungkin karena kebaikan, pasti keburukan. Keburukan hari ini atau keburukan kita di masa lalu. Tinggal kita mengevaluasi keburukan itu. List kesalahan kita yang harus kita perhatikan, bukan list kebaikan. Lalu kita coba renungkan, kayaknya saya masih kurang baik nih. Ayo tingkatkan lagi kebaikan kita. Hubungan dengan Allah perbaikin lagi. Datang ke rumah Allah seringin lagi. Terutama di prime time. Apa prime time-nya? Subuh. Itu waktu favorit tuh. Mengangkat kedua tangan lebih lama lagi. Terutama di waktu yang Allah sendiri turun ke langit dunia. Udah gitu Allah bertanya, hal min dihajah, hal min taib. Ada enggak hambaku yang butuh sesuatu biar aku kasih? Ya Allah butuh. Allah tahu kan butuhnya apa? Ya tahu kamu, kalau kamu mah pasti jodoh. Gak mungkin yang lain. Loh kok Allah tahu? Jomblo. Apa sih masalah jomblo yang paling utama selain itu kan? Kita mah boleh lapar, kita boleh lapar perut, kita boleh nggak jelas hidupnya, tapi hati harus terisi ya. Kalau itu udah ada, nggak makan juga nggak masalah. Yang penting siangnya makan, paginya doang yang enggak. Gitu. Nah ini teman-teman artinya kita coba perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Dan jangan pernah ragu bahwa hubungan kita kalau semakin baik dengan Allah, hidup kita susah itu nggak ada. Nggak ada pasangannya kayak gitu tuh nggak. Makin baik hubungan kita dengan Allah, hidup kita makin mudah. Makanya ini sekedar inspirasi aja, saya baru juga dapat sharing dari seorang teman tadi. Beliau cerita dulu sebelum hijrah di sebuah pekerjaan yang nggak halal. Beliau ngerasa hidup beliau penghasilannya tuh kayak lancar gitu, banyak untung besar segala macam. Tapi setelah beliau hijrah, beliau ngerasa sekarang kenapa kok penghasilan saya jadi kayak berkurang Ustadz. Jadi malah susah, finansial saya tuh bermasalah Ustadz. Saya tanya, dulu sebelum hijrah emang ada masalah apa? Masalahnya sih saya punya hutang 47 miliar. Makanya saya hijrah. Tapi setelah saya hijrah kok saya penghasilannya jadi susah Ustaz, nggak kayak dulu lancar. Saya balik tanya, memangnya dulu Bapak bagaimana disebut penghasilan lancar sementara hutangnya 47 miliar? Itu bukan penghasilan lancar, itu bukan rezeki, itu bukan keberlimpahan, itu minus 47 miliar. Sejak hijrah beliau ngerasa penghasilannya susah. Enggak, justru sejak hijrah penghasilan beliau mungkin nggak bertambah, tapi minusnya nahan segitu aja, jangan nambah lagi gitu. Pelan-pelan berkurang minusnya. Jadi misalnya 20 miliar, 10 miliar. Dan ini uang semua ini. Saya juga kaget, 47 miliar. Langsung berhitung gitu. Beli kerupuk berapa misalnya, beli bakso. Lumayan banyak kan ya. Orang sering salah paham. Dia ngerasa bahwa dulu sebelum hijrah lancar. Padahal nggak lancar penghasilannya, lancar hutangnya. Setelah berhijrah mungkin seret gitu. Tapi hutangnya juga seret, penghasilannya Allah akan perbaiki secara bertahap. Kayak orang sembuhnya pelan-pelan. Pertama mungkin hilang dulu panasnya, kemudian mulai hilang radangnya, kemudian mulai lemesnya hilang, udah agak sehat, bertahap. Artinya teman-teman gak mungkin bersilangan. Sehingga kita coba belajar yakin. Wa may yattaqillah pasti yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita berbuat baik, gak usah khawatir kebaikan kita tuh gak bakalan sia-sia, gak bakalan. Berdoa gak bakalan sia-sia. Aduh, kayaknya sia-sia nih saya berdoa gak ada hasilnya, gak ada. Nih kayaknya rugi aja nih saya selalu berdoa ternyata gak ada perubahan, gak mungkin. Doa itu ibadah dan gak mungkin ibadah itu ngerugiin kita tuh gak mungkin. Terus mana hasilnya? Mungkin kita belum paham tentang fikih doa. Belum paham bukan tentang tata cara doanya, hikmah bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Dikabulkan pasti, kalau nggak ada penghalang. Mungkin salah satu penghalang doa dikabulkan kan makanan yang tidak halal kan ya, salah satunya nih. Atau silaturahim terputus. Kalau nggak ada penghalang, doa kita pasti dikabulkan Allah. Cuman kita kadang terlalu memaksakan Allah mengabulkan seperti yang kita pengenin. Padahal bisa aja Allah ngabulinnya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pengenin. Atau Allah mengabulkan doa kita
dengan memberikan kebaikan yang sama nanti di akhirat. Toh kita hidup tuh nggak sekali, kita hidup tuh 2 kali, dunia dan akhirat. Dan bahkan dunia itu kita cuma hidup sebentar, 60-an tahun, dan itu pendek banget loh. Kita nggak pernah ngebandingin sih, makanya nganggap kayak usianya panjang 60 tahun. Coba bandingkan dengan umat kaum Nabi Solih, kaum Ad dan Samud, berapa usianya? Rata-rata 1.500 tahun, 2.000 tahun. Nabi Nuh dakwahnya doang 950 tahun. Usianya lebih dari itu. Sehingga dulu ada ibu-ibu ya, lagi nangis di atas kuburan anaknya. Anaknya meninggal ABG gitu. ABG meninggal, SMA juga belum lulus gitu, meninggal. Entah tabrakan, entah apa gitu. Meninggal, ibunya nangis di atas kuburan. Nah, kasihan kamu ya, meninggal muda, belum sempat menikmati hidup, gitu-gitu deh, merintih, meratap. Lewat seorang ulama di zaman itu, umat Nabi Solih. Ibu, kenapa menangis? Ini anak saya meninggal muda, kasihan. Emang usia berapa dia meninggal? Masih ABG. Berapa? 300 tahun. 300 tahun ABG coba. Terus ulama ini bilang, wahai ibu, bersyukurlah dikasih usia 300 tahun. Karena nanti akan muncul suatu generasi, suatu umat yang usianya hanya 60 tahun. Ibu ini kaget, hah manusia 60 tahun? Gak salah tuh. Kita 60 tahun tuh udah lama loh. Bagi mereka 60 tahun itu gak ada apa-apanya. Sampai ibu itu mengatakan, kalau saya cuma dikasih usia 60 tahun, bakalan saya pakai itu seumur hidup saya hanya dengan 1 kali sujud. Bayangin sujudnya aja 60 tahun. Kita sujud panjang dikit, gak bangun-bangun, ketiduran kan. Sholat imamnya baca agak panjang dikit, berdiri sebelah kaki. Aduh pegel sebelah gantian gitu. Kayak orang sholat tarawih agak panjang dikit kan mulai batuk pojok sana, bersin pojok sana. Wah ada aja, tiba-tiba banyak sakitnya. Umat Nabi Solih ibadahnya sujudnya doang 60 tahun. Bahkan Allah menciptakan malaikat setiap hari khusus tugasnya untuk sujud pada Allah. Jadi diciptain langsung sujud dan tidak bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Sehari 70.000 malaikat. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya itu untuk sujud. Memenuhi Baitul Ma'mur. Memenuhi langit dunia. Sehingga Baitul Ma'mur itu kata Nabi sesek luar biasa. Saking seseknya seandainya Baitul Ma'mur itu retak gara-gara dipenuhi malaikat, maka retakan dari Baitul Ma'mur itu akan jatuh ke atas Ka'bah tepat. Penuh dengan para malaikat. Bayangin sehari 70.000. Dan satu malaikat itu ukurannya lebih besar daripada bumi. Bumi di hadapan para malaikat kayak bola Kayak bola pingpong kali. Jibril doang. Satu Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, itu kan Jibril dengan wujud aslinya tuh. Kemana Nabi ngelihat ke langit itu ada wajah Jibril. Di situ Jibril. Semuanya dipenuhi oleh Jibril. Nabi lari, dipanggil sama Jibril, ya Muhammad, jangan lari, saya Jibril, kamu Rasulullah. Nabi takut karena gak kenal sama Jibril. Tiba-tiba di follow gitu kan sama Jibril. Wah ini siapa nih followersnya. Ngeri lagi followersnya, Jibril. Bayangin Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya cuma untuk sujud. Jadi artinya kita hidup itu enggak cuma di dunia, kita hidup 2 kali. Dunia dan akhirat. Dan adegan kehidupan akhirat yang kita tahu itu terlalu disingkat oleh kita. Padahal satu ayat itu kalau dibedah bisa sampai 100 bahkan 1000 tahun. Ada banyak sekali adegan-adegan di akhirat yang kita jarang memikirkannya. Dan adegan itu pasti akan kita lalui, kita jalanin. Sehingga kalau doa kita nggak dikabulkan di dunia, nggak masalah, tetap kebaikan. Nanti kita dapatkan ketika di padang mahsyar. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya kendaraan. Masa naik angkot terus? Masa jalan kaki terus? Pengen punya motor juga nggak apa-apa ya Allah. Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung. Mobil ya Allah. Atau nggak usah mobil, roda 3 juga nggak masalah. Bemo ya. Ya Allah saya pengen punya kendaraan, doa pengen punya kendaraan. Ternyata qadarullah dalam sekian lama dia berdoa nggak punya kendaraan. Meninggal masih jalan kaki atau paling-paling sepeda ontel. Nggak punya kendaraan bermotor.
Apakah doa dia sia-sia? Enggak. Berarti kalau nggak dikabulkan sejak dia hidup di dunia, nanti dia di surga itu atau di padang mahsyar udah punya kendaraan. Kok tiba-tiba datang kayak Alphard gitu kan di padang mahsyar gitu. Dijemput gitu. Silakan Mas, nih apa nih kok ada Alphard di padang mahsyar gitu kan ya? Toyota gitu. Kenapa nih kalau ada Alphard di padang mahsyar? Kan dulu Mas berdoa pengen punya Alphard. Ya udah karena nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di surga. Wah bener nih bener ya, udah jalan lancar tuh. Yang pasti dia dapat apa yang dia minta. Terus kenapa kita ragu-ragu minta sama Allah yang terbaik? Kalau nggak dapat di dunia ya dapat di akhirat, sama aja kan? Yang sama-sama hidup kok, malah di sana lebih butuh dari apa yang kita dapetin di dunia. Ya Allah, pengennya yang matanya lebar, alisnya bertaut, nyambung gitu, jadi satu. Alisnya bertaut ya Allah. Terus pipinya agak-agak kayak tirus gitu, jangan terlalu cabi. Kulitnya bening ya Allah gitu. Kalau perlu, kalau dia minum air kelihatan air ngalir. Spesifik kan, mintanya tuh keren banget. Saking kerennya, nggak ada yang kayak gitu di dunia. Makanya nggak dikabulkan, ternyata dikabulkannya di surga. Bidadari. Kamu sih mintanya terlalu keren, nggak ada di dunia, nyari-nyari juga. Mana nih yang kayak gini, nggak ada. Adanya di surga, ya udah berarti nggak dikabulin. Soalnya kriteria kayak gitu nggak ada di dunia. Kan Allah nggak akan ngasih kurang dari itu. Lebih dari itu ya, tapi kurang dari itu enggak. Ya udah, karena nggak yang kurang dari itu ada di dunia, tapi Allah nggak mau ngasihnya yang lebih. Berarti dikasihnya bidadari. Bangkit dari kubur, Assalamualaikum, hai cie. Mudah-mudahan sih masuk surga ya. Ditunggu di pintu surga. Assalamualaikum, salaman. Siapa Neng gitu? Mbak siapa? Hah, masa nggak kenal sama istri sendiri? Hah, istri. Cie. Kapan kita weddingnya? Belum sih, sekarang kita lagi persiapan nih, ada WO-nya. WO-nya para malaikat gitu kan, mau bikin acara wedding di surga. Langsung kita dibawa ke dirias segala macam, lipstikan, warna-warni. Udah, terus yang jadi walinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukankah di dalam surga itu ada pernikahan? Baca deh hadis-hadis tentang surga. Bukan hanya sifat surga, tetapi orang yang ahli surga. Di surga juga ada mall. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis disebut dengan suk kan. Suk itu kan pasar, bahasa modernnya mall. Dan mall itu one stop shopping. Kita masuk ke mall itu, keluarnya lebih keren daripada sebelum masuk. Berarti ada, kalau buat cewek itu ada pedikur, manicure, spa, segala macam lah. Dia masuk, wajahnya udah keren nih, keluar lebih keren daripada sebelum dia masuk mall. Udah di treatment seluruh tubuhnya. Mall. Artinya apa yang kita minta di dunia, kalau Allah nggak ngasih, nggak usah khawatir, nggak ada sia-sianya. Allah kasih nanti di akhirat. Ya Allah, pengen badannya lebih tinggi. Udah pull up segala macam, nambahnya cuma 1 senti. Udah setahun kayak gitu, ya Allah pengen badan lebih tinggi. Selalu ngelihat ke teman, kalau lagi foto pasti ngejinjit sendiri gitu. Ternyata sampai meninggal makin tua makin tawadu kan. bukan makin nambah, makin berkurang. Emang fitrah manusia kayak gitu. Ya Allah kok nggak nambah malah berkurang. Kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan nanti di akhirat. Bukankah penduduk surga itu tinggi-tinggi? Berapa tingginya laki-laki surga? Setinggi Adam. Berapa tinggi Adam? Kata Nabi 80 hasta. Ini 1 hasta. Setengah meter, berarti 40 meter. Jangan bilang Adam itu raksasa. Kitanya yang hobbit. Emang kita kecil. Karena kata Nabi, ala surati, artinya fisik Adam itu ideal. Idealnya cowok tuh segitu. Pemain basket paling 2 meter ya. Ini 40 meter lah, dan itulah ideal. Jadi pemain basket jangan sombong, biasa aja lah dibandingkan Adam. Bahkan kadang-kadang kesenggol Adam juga nggak sadar. Berdiri sebelah Adam, apaan sih ini di bawah ternyata. Oh, ada kita di situ. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Manusia aja ada yang keren seperti Adam. Terus usianya 2000 tahun, belum lagi nanti kalau kemampuan fisik yang gagahnya itu Musa kan yang paling terkenal.
Saking gagahnya Musa sampai difitnah sama Bani Israel. Kan orang Israel ini suka fitnah, dari dulu sampai sekarang sih. Suka fitnah, mereka ngeposting tuh, viral juga waktu itu. Hashtagnya Musa penyakit kulit. Dituduh Musa itu punya penyakit kulit. Musa kudisan, Musa apa gitu. Viral aja di antara Bani Israel. Jangan dengan dekat-dekat sama Musa ntar ketularan. Akhirnya pada menjauh dari Musa. Allah belain di akhir surat Al-Ahzab bahwa Musa itu nggak penyakit kulit. Suatu hari Musa lagi mandi, kayak di cerita-cerita hikayat gitu kan. Lagi mandi di sebuah oasis, bajunya ditaruh di atas batu. Mandi cuma pakai celana karena badan kan nggak aurat. Pakai celana, bajunya ditaruh di atas batu. Mandi nih. Pas sudah selesai mandi mau ngambil baju, ternyata batunya udah pindah. Tadi batunya ada di sini, tiba-tiba udah sekitar 10 meter ke sana. Musa harus berlari karena takut ketahuan badannya. Kelihatan orang lain lari mau mengambil baju di atas batu, batunya lari. Dikejar sama Musa. Hajar, thawbi hajar. Baju saya batu, baju saya batu, batu, baju, batu. Kayak gitu aja. Ngejar-ngejar baju di atas batu. Batunya lari dan itu di tafsir akhir surat Al-Ahzab itu ada hadisnya. Gimana baju Musa dibawa lari sama batu dengan qadarullah. Lari, kemana larinya? Ke pusat-pusat orang banyak. Jadi ada skate parknya Bani Israel gitu lewat. Anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu, lagi nge-trick gitu ya. Tiba-tiba Musa lari gitu, kayak indoor runners gitu kan, lari ngejar-ngejar baju. Ternyata tubuh Musa tuh keren banget ya. Anak-anak skate jadi kayak ngelamun gitu ngeliat wajah dan tubuh Musa. Ternyata badan kita kalah sama badan Musa, lebih atletis, lebih six pack gitu. Kan perut Nabi juga six pack. Gak tahu six atau berapa, yang jelas berbentuk perutnya. Kata sahabat kan di perut Nabi itu kayak ada lipatan kertas ya. Atau kayak ada batu yang tersusun, itu namanya six pack. Jadi orang yang one pack, berarti dia nggak ikut sunnah Nabi tuh. Kita harus belajar minimal 3 packs lah, ya. Berbentuk kertas 3 packs, kalau nggak bisa 6. Musa ngejar lagi, terus setelah di daerah-daerah kayak skate parknya anak-anak Bani Israel, pergi lagi ke tempat anak-anak yang lagi main BMX, pokoknya anak-anak street lah pokoknya dijalanin tuh. Dikejar sama Musa sampai berhentinya di mana? Di pasarnya Bani Israel, di tengah pasar. Tuh batu berhenti di tengah pasar, akhirnya diambil bajunya oleh Musa, dipakai langsung, batunya dipukul sama Musa. Retak batu, bayangin. Musa itu jawaranya Bani Israel. Berani loh sama gue nih. Paling jago tuh di antara Bani Israel. Batu aja retak sama Musa. Jangankan batu, kakaknya Harun itu dipegang janggutnya, dilempar kan sama Musa. Terkenal Musa ini sebagai kayak kalau sekarang mungkin kayak MMA lah, mixed martial art. Jadi gulat, bisa main bawah, tengah, atas, pokoknya jago lah, juara di ultimate fight. Ini Musa nih di zamannya. Fisiknya seperti Adam, tingginya, kuatnya seperti Musa, wajahnya seperti Yusuf. Kalau sekarang ngerasa wajah kita alhamdulillah tawadu banget. Nggak ada kesempatan untuk sombong gitu ya. Mending jadi kita bisa memilih mau sombong mau tawadu. Mending milih tawadu aja, apalagi nggak ada kesempatan. Ya udah saya emang kayak gini, kulitnya agak-agak dop gitu kan, eksotis. Terus wajahnya alhamdulillah, Masya Allah. Berdoa, ya Allah saya pengen wajah seperti Yusuf. Kalau nggak dikabulkan, kita tinggal ngetes aja di dunia. Ada nggak orang ketika ngeliat wajah kita ngiris tangannya nggak berasa? Dikasih kayak pisau potong buah gitu, ngiris tangannya ngeliat wajah Yusuf. Mereka nggak berasa kalau tangannya sudah teriris dan mengeluarkan darah. Saking takjub terpana melihat wajah Yusuf. Itu gantengnya tuh di atas rata-rata. Mau Justin Bieber, Justin Timberlake, siapalah pokoknya nggak ada. Atau mau siapa itu tuh yang Arab teh? Ya gitu deh, artis-artis Eropa yang keren-keren, coba bandingin. Ini saya tanya sama cewek-cewek, pernah nggak cewek-cewek ngelihat artis Korea ngiris tangan nggak berasa? Nggak pernah kan? Berarti jauh lah dibandingkan Yusuf.
Dan Yusuf-Yusuf yang ada di sini sekarang. Nanti dikabulkannya di surga. Wajahnya seperti Yusuf. Yang luar biasanya lagi, tingginya seperti Adam, kekuatannya seperti Musa, wajahnya seperti Yusuf, akhlaknya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya seperti Rasulullah. Dan gak usah tanya lagi akhlak Rasul kayak gimana. Sebaik-baik akhlak manusia itu adalah Rasulullah SAW. Dan inti dari akhlak Nabi itu cuma dua. Ra'fah, rahmah. Ra'ufun, rahimun. Ra'fah itu ngerasa gak enakan. Rahmah itu pengen ngelakuin sesuatu yang baik untuk orang lain. Itulah inti dari akhlak Rasulullah. Gak enakan orangnya. Ada yang datang ke rumah Nabi gak pulang-pulang, Nabi gak enak mau nyuruh pulang. Datang sahabat, datang ke rumah Nabi, udah gitu makan, setelah makan curhat. Rasul saya gini, Rasul boleh selfie dulu sebentar, Rasul apa segala macam. Kan Nabi kan kayak lebih daripada selebgram kan ya. Semua orang pengen ketemu Nabi. Tapi Nabi tuh gak enak mau nolak, Nabi tuh gak enak nyuruh mereka pulang. Mau ngelihat jam, kasih isyarat gitu, udah jam berapa ya sekarang, gak pada ngeh. Nabi kayak diam-diam aja, mereka gak pada ngeh. Akhirnya karena Nabi gak enakan, sampai Allah sendiri yang nyuruh mereka pulang. Turun ayat. Kalau kalian datang ke rumah Nabi, makanlah. Kalau udah selesai makan, pulanglah. Sampai gitu coba. Karena udah turun ayat, Nabi gak enak gak menyampaikan. Karena itu perintah Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah turun ayat loh. Kata semua, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Turun ayat ya Rasul, bacain. Bener nih bacain, bener. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Oh gitu, pulang. Akhlaknya seperti Rasulullah, akhlak yang luar biasa. Apalagi sebagai suami tuh, kalau pengen jadi suami romantis, jangan belajar cuma ngegombal. Romantis itu adalah akhlak. Kalau dia jadi belajar dari Rasulullah tentang akhlak, itu pasti jadi otomatis romantis. Bayangin Rasulullah ya, istrinya lagi ngambek bisa dibikin ketawa oleh Rasul. Lagi bete bisa ketawa oleh akhlak Rasul. Kita orang lagi ketawa bisa bete oleh akhlak kita. Lagi enak-enak ketawa nih tiba-tiba di bete gak ada salah-salah ngomong kan. Kalau Rasul orang bete bisa ketawa, coba gimana mulianya akhlak beliau. Jadi jangan merasa diri udah hebat kalau belum bisa bikin orang bete tersenyum. Apalagi kalau orang lagi tersenyum tiba-tiba jadi bete. Bukankah sering pasangan kita, saya, belum kan? Bukankah sering cewek itu atau istri itu jadi bete gara-gara suaminya ngelakuin kesalahan. Udah gitu gak ngerasa lagi, salah saya apa? Gitu kan ya. Disuruh tidur di luar baru sadar, oh ya saya emang salah gitu. Rasulullah itu Aisyah lagi bete bisa dibikin ketawa. Aisyah lagi kayak marah gitu sama Rasul. Terus kata Aisyah, ya udah kalau gitu saya laporin aja ke ayah saya gitu, ke Abu Bakar. Dia lupa kalau Abu Bakar itu muridnya Rasul. Kiai sama muridnya kan gampang. Kamu apa? Ya Pak, ya. Lupa kalau Abu Bakar itu adalah muridnya Rasul. Saya laporin nih ke ayah saya. Kata Rasulullah, ya udah saya anterin ya. Malah nawarin anterin. Ya udah nggak apa-apa, anterin. Boncengan berdua naik onta. Sampai ke rumah Abu Bakar, duduk. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah. Abu Bakar nggak peduli dengan anaknya. Ya Rasulullah ada apa? Kalau butuh sesuatu, utus aja orang biar saya yang datang ke Rasul. Jangan Rasul datang ke saya jadi nggak enak nih Rasul. Gak apa-apa Abu Bakar, kita ada keperluan datang ke sini. Oh ya ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah bilang ke Aisyah, Aisyah boleh saya ngomong dulu? Coba akhlak apa ini? Seorang Rasul yang mulia, yang di langit sangat dipuji-puji, jadi selebgram langit banget, semuanya kangen sama Nabi. Allah aja muji-muji Rasul. Tiba-tiba seolah-olah minta izin ke istrinya, mau ngomong. Boleh aku ngomong dulu, wahai Aisyah? Jawaban Aisyah ngeri lagi tuh. Apa jawaban Aisyah? Boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar loh ya. Gitu ngomongnya coba. Jangan ngomong kecuali yang benar, karena Aisyah lagi marah nih. Abu Bakar emosi. Karena merasa nggak pantas Aisyah bicara kayak gitu di hadapan Rasulullah. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan Rasulullah itu orang yang jujur? Orang yang la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Kenapa Aisyah bilang jangan bicara kecuali kebenaran? Abu Bakar langsung ngedorong Aisyah. Ya Aisyah, ma'adallah ya Aisyah. Innalillah kalau bahasa kita. Bagaimana kamu mengatakan hal demikian di hadapan Rasulullah? Innahu Rasulullah. Dia itu Rasulullah ya Aisyah. Marah-marah Abu Bakar di hadapan Aisyah.
dilerai sama Rasulullah. Jadi Rasulullah menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah. Ya Abu Bakar, Rasulullah malah marah ke Abu Bakar. Bukan untuk ini kami datang ke sini supaya kamu memarahi istri saya. Enggak, dia enggak salah ya Abu Bakar, kamu jangan marah-marah sama istri saya. Ya Rasulullah, Abu Bakar. Maaf ya Rasulullah, itu keceplosan itu. Terus Nabi di antara kedua orang itu tiba-tiba ngelihat ke belakang ke arah Aisyah dan bilang, "Tuh Aisyah, lihat, aku kan ngebelain kamu kan?" Akhirnya Aisyah, ya, udah gimana sekarang? Udah pulang aja daripada orang itu ngamuk lagi, pulang. Pulang ketawa-ketawa berdua. Abu Bakar yang jadi malah bingung sendiri gitu. Pulang, coba lihat akhlak Rasul. Tingginya setinggi Adam, kekuatannya seperti Musa, wajahnya seperti Yusuf, akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin kita berdoa yang keren-keren terus sia-sia, nggak. Kalau nggak dikasih sekarang, dikasih nanti. Kalau nggak dikasih nanti, dikasih nanti di akhirat. Yang pasti dikasih sama Allah. Kebaikan tidak mungkin sia-sia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita masih membahas satu kalimat, satu hikmah bahwa kebaikan itu enggak mungkin sia-sia. Salah satu contohnya berdoa. Mungkin contoh yang lain adalah kayak misalnya ada teman kita kalau lagi di sekolah pas ujian nyontek. Terus kitanya jujur kalau kita juga nyontek gitu. Nggak jujur kalau kita nggak nyontek. Jadi teman kita nyontek, kita nggak nyontek. Cuma ngelirik aja. Nah, ternyata yang nyontek ini nilainya lebih bagus. Namanya juga nyontek. Terus akhirnya dia disayang guru, atau bahkan mungkin diterima di kampus mana gitu, di sekolah mana yang favorit. Sedangkan kita yang jujur, nilainya ya semampu kita. Akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di universitas yang kita pengenin, seperti teman kita yang tadi nyontek. Nah ini semuanya jangan sampai membuat kita jadi suuzon lalu menyilangkan kebaikan dengan keburukan. Saya sih kayaknya terlalu idealis. Kalau dulu saya nyontek mungkin saya udah masuk kampus itu. Ternyata gara-gara saya jujur, sekarang saya jadi kayak gini. Nggak ada. Yakinlah bahwa kita dulu jujur tetap berbuah kebaikan. Cuman kebaikan kan nggak harus selalu seperti yang kita bayangin. Bisa kebaikannya adalah dalam bentuk kesehatan. Bisa kebaikannya dalam bentuk mental yang paling penting. Gara-gara kita nggak nyontek, gara-gara kita jujur, karakter kita lebih baik daripada dia. Mental kita lebih tough daripada dia. Sehingga suatu saat ketika ada masalah menghadapi realitas hidup, kita lebih siap daripada dia. Tetap jujur itu baik. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kidb, fa innal kidba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini kaidah nih. Kalian harus jujur kata Nabi. Karena sesungguhnya jujur membawa kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada al-jannah, surga. Hati-hati dengan dusta. Karena dusta membawa kepada fujur, kedurhakaan. Dan kedurhakaan membawa kepada neraka. Jadi nggak pernah Nabi menyilangkan. Kalian harus dusta. Karena dusta membawa kepada kebaikan. Nggak ada. Tetap jujur, kebaikan pasangannya. Dusta, kedurhakaan. Itulah pasangannya. Kebaikan pasangannya, buahnya adalah surga. Sedangkan kedurhakaan, buahnya adalah neraka. Pasti kayak gitu. Makanya dari itu teman-teman kita belajar untuk yakin. Jadi pemaaf itu kebaikan apa keburukan. Tinggal kita taruh aja tuh di kotak yang mana nih. Kotak yang baik berwarna putih atau kotak yang buruk berwarna hitam. Kotak yang baik ini nggak mungkin sia-sia. Tinggal kita tanya dan jawab dengan jujur. Memaafkan itu baik apa buruk.
Sehingga tidak ada cerita enak banget dia maafin, saya yang rugi dia yang untung. Gak ada. Memaafkan itu pasti untung. Orang yang dimaafin untung juga, sama-sama untung. Tapi memaafkan lebih besar keuntungannya daripada orang yang dimaafin. Sedangkan kalau kita gak maafin, sama-sama rugi. Nih analogi sederhananya. Ada orang yang nyakitin perasaan kita, atau sebutlah ada orang yang curang sama kita, terus kita jadi dirugiin sama dia 100.000. 100.000 nih dirugiin sama dia. Terus ada teman kita, pihak ketiga nawarin ke kita sesuatu. Dia bilang, maafin dia ya. Walaupun dia pernah nyurangin kamu 100.000, maafin aja, dia teman baik saya. Kalau kamu maafin nanti saya ganti 10 juta. Mau enggak? Coba. Dalam kondisi kayak gitu kita ngomong enggak? Enak aja dimaafin 10 juta. Saya 100.000 hilang loh. Enggak mungkin kan? Karena kita yakin 10 juta itu lebih gede daripada 100.000. Oh ya udah saya maafin, mana 10 juta. Dan jangan bilang kalau saya enggak maafin mungkin, kalau saya enggak dirugiin mungkin saya udah dapat 10 juta 100. Gak kayak gitu sih logikanya. Makanya Allah menawarkan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Caranya adalah wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah seolah-olah nawarin sesuatu yang lebih baik daripada yang kita berikan. Dan kalau kita analogikan dengan materi tadi, seolah-olah kalau kita kehilangan 100.000 lalu kita maafin, Allah ganti 10 juta. Pasti kalau kita yakin kita akan katakan, gak apa-apa deh saya maafin demi 10 juta. Berarti masalahnya bukan mana yang baik, mana yang buruk. Yakin gak nih dengan balasan Allah? Itu doang sih masalahnya. Yakin gak kalau kita berbuat baik, Allah bakalan ngasih kita yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakuin. Bab yakin, bab iman, bab belief, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kan sahabat Nabi, orang Ansor yang dapat berita bahwa dia ahli surga, padahal dia bukan ahli ibadah sunnah. Nabi lagi nongkrong nih sama para sahabat, lagi nongkrong, tiba-tiba Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi ahli surga lewat. Ditungguin sama para sahabat. Lewat seorang laki-laki. Terus sahabat nanya, itu ya Rasul? Ya. Wah, kepo kan? Ahli surga. Besok ternyata Nabi ngomong lagi, orang yang sama lagi lewat. Sehingga seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amru bin As, dia penasaran, stalking nih. Buka IG-nya, akunnya apa. Dia posting apa aja sih kok jadi ahli surga. Pas dilihat posting ibadahnya biasa-biasa aja. Paling sholat 5 waktu, nggak ada yang luar biasa. Yang lain juga gitu. Posting tentang sedekah, kayaknya dia jarang sedekah, paling juga zakat. Posting tentang puasa, jarang puasa sunnah, paling juga Ramadan. Posting tentang tilawah, standar-standar aja lah, 1 hari 15 juz, nggak ada yang luar biasa gitu. Nggak 1 hari 1 juz gitu, standar lah ya, nggak ada yang istimewa. Akhirnya setelah di stalking semua amal soleh yang sunnah, kayaknya dia nggak ada yang istimewa. Terus kenapa jadi ahli surga? Lalu nanya langsung, DM. Kata Nabi kamu itu ahli surga, tapi saya perhatiin postingan kamu biasa-biasa aja deh. Kenapa ya followers kamu banyak? Kalau bahasa kita. Dia bilang, ya saya nggak ada yang istimewa, memang kayak gitu seperti yang kamu lihat di akun saya. Oh ya udah, kalau gitu saya unfollow aja ya. Entar dulu. Pas mau unfollow baru dijelasin. Mungkin ini nih, coba yang kamu nggak ngelihat, coba lihat instastory saya. Ya. Jangan lihat postingannya doang. Oh gitu, lihat instastory-nya. Ternyata setelah diteliti-teliti, dia punya amal solehnya itu bukan ibadah sunnah. Kalau yang wajib gak usah diomongin lagi lah ya, udah pasti. Bukan yang sunnah, bukan tahajud, bukan puasa Senin Kamis, bukan sedekah, bukan tilawah yang banyak. Ternyata keistimewaan dia itu adalah hatinya bersih. Sariroh, amal yang tersembunyi, itu yang istimewa dari dia. Dia ibadahnya tuh bukan ibadah fisik, tapi ibadah hati, itu yang diibadahi. Gimana hatinya bersih? Dia tuh nggak pernah dengki sama orang. Temennya nikah duluan,
Alhamdulillah teman saya berkurang satu lagi yang jomblo gitu. Reunian, tinggal dia sendiri yang datang dengan supir ojek, yang lain semuanya datang dengan pasangannya. Dia alhamdulillah ya kalian pada punya pasangan semua, hebat gitu tuh. Dan itu nggak lebay, nggak acting, benar-benar dia bahagia gitu. Kamu udah nikah, alhamdulillah, masya Allah, udah punya anak, masya Allah, lagi hamil, masya Allah. Pokoknya semuanya dia bahagia. Lah kamu gitu-gitu doang. Nggak pernah ngerasa dengki sama orang lain, hasad karena orang dapat nikmat dia nggak. Ini orang yang bersih hatinya. Terus kalau ada orang yang bersalah kepada dia, dia doain malam hari, ya Allah maafin dia. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia sekarang udah meminta ampun kepadamu. Ya Allah saya juga udah memaafkan dia, maka maafkanlah. Ini orang beribadahnya ibadah batin, ibadah hati, sehingga masuk surga. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu simple, sederhana, tetapi yang pasti nggak mungkin sia-sia. Bayangin dalam Islam itu indah banget, agama Islam itu. Beramal soleh, salah tetap berpahala. Kok bisa beramal soleh, salah tetap berpahala? Kalau salahnya itu karena nggak paham, nggak sengaja. Contoh hadis tentang ada orang yang bersedekah 3 kali salah. Dia sedekah, ya Allah malam ini saya pengen sedekah kepada orang yang pertama saya temuin di luar rumah. Keluar nih, nemu orang lagi lari-lari gitu, terengah-engah, bentar dulu mas, nih sedekah buat kamu. Alhamdulillah makasih ya pak, matur nuwun, pergi aja. Besok-besok jadi heboh gitu. Kata orang-orang di tetangganya, semalam ada pencuri dapat sedekah. Wah, ternyata salah ngasihnya ke pencuri. Malam kedua doa lagi, ya Allah semalam saya salah sedekahnya ke pencuri. Tahu gitu nggak bakalan saya kasih. Mudah-mudahan malam ini benar ya Allah. Saya akan kasih sedekah buat orang pertama yang saya temuin di luar. Lagi lewat keluar tiba-tiba ngeliat cewek. Dandan gitu, saya lagi duduk. Mbak lagi ngapain? Enggak, lagi nunggu teman gitu. Ya udah nih buat mbak. Alhamdulillah masya Allah, nangis-nangis gitu. Pulang. Besok-besok tetangga ngomong, semalam seorang perempuan pezina dapat sedekah. Astagfirullahaladzim gitu. 2 kali salah. Malam ketiga doa lagi, ya Allah please. Kalau bisa malam ini benar nih sedekah, masa 2 kali sedekah salah mulu. Sedekah lagi. Pulang besok kata orang, semalam aneh. Ada orang kaya dapat sedekah. Kaya tapi dapat sedekah. Akhirnya malam keempat dia tidur, mimpi ditemuin malaikat. Dan mimpi orang soleh itu adalah salah satu di antara bagian kenabian, kebenaran. Dia mimpi ditemuin malaikat, kata malaikat, ya fulan jangan sedih. 3 kali kamu bersedekah, 3-tiganya berpahala. Sedekah kamu yang pertama ke pencuri, gara-gara itu dia tidak lagi jadi mencuri. Sadar, hijrah. Sedekah kamu kepada seorang perempuan yang berzina, gara-gara itu dia tidak perlu menjual tubuhnya dan berhenti berzina. Dan sedekah kamu yang ketiga ke orang yang kaya raya dan kikir, gara-gara itu dia jadi sadar sehingga sekarang jadi dermawan. Ini nanti ada di dalam bab innamal a'malu binniyat, keutamaan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Jadi salah aja tetap berpahala, apalagi benar coba. Itulah kebaikan. Kita salah zikir aja tetap berpahala, yang pernah saya sebut-sebut. Kayak kita berzikir yang diajarin sama Pak Kiai, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berarti berat timbangannya nanti di padang mahsyar. Ternyata di rumah lupa, kebalik. Subhanallahil azimi wa bihamdih, dibalik. Kalau terbalik nggak sengaja, pahalanya tetap dapat, cuman beda. Kalau dia baca yang benar, bukan yang benar, yang pertama, berarti dia dapat timbangan yang berat kebaikannya nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kalau dia ngucapin yang kedua karena nggak sengaja keliru, maka setiap kali dia mengatakan itu, Allah tanam 1 pohon kurma untuknya di dalam surga. Salah zikir aja ditanemin pohon kurma, dan pohon kurma itu dia berjalan 100 tahun di bawah pohon itu belum keluar dari naungannya saking gedenya pohon kurma. Bayangin kalau sehari teman-teman pengen punya kebun yang luas, ucapin aja subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi 100 kali. Alhamdulillah ya Allah, kebun saya 100 pohon kurma, itu gede loh. Dan itu janji Rasul, dan itu terjadi mudah banget. Kalau kita pengen punya saldo gede nanti di akhirat, tinggal bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat
yang kata Nabi seperti barang harta karun disimpannya itu langsung di bawah arasy. Tiba-tiba pas nanti di akhirat kita jadi orang kaya raya. Nih kekayaan kamu, nah dari mana nih? La haula, subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir yang luar biasa. Salah ngomong aja kalau zikir tetap berpahala. Salah, misalnya ada teman kita dapat musibah, alhamdulillah, salah kan ya? Musibahnya apa? Baru diputusin misalnya, alhamdulillah, maksudnya innalillah, alhamdulillah juga sedikit. Salah ngomong nih, alhamdulillah zikir, tetap berpahala. Apalagi kalau benar, walaupun sebetulnya dapat musibah itu enggak selalu taraju, enggak selalu innalillah. Mengucapkan alhamdulillah ketika musibah itu pahalanya gede banget. Cuman kan enggak mampu kita ketika ada musibah kematian, orang yang kita cintai wafat, alhamdulillahirabbil alamin, kan enggak kuat ya, iman kita belum selevel itu. Tapi ada hadis Nabi mengatakan, ada seorang bapak, seorang ayah yang kehilangan putra kesayangannya. Satu-satunya anak yang dia miliki masih kecil meninggal. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu jawabannya. Ya malaikat, siapa yang engkau cabut nyawanya? Kata malaikat, seorang bayi ya Allah, laki-laki. Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya ketika bayinya wafat? Dia mengatakan, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, dia sabar. Allah bertanya lagi, apakah dia punya anak yang lain selain itu? Kata malaikat, tidak. Apakah dia mencintai anaknya itu? Sangat. Terus Allah bilang, wahai malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku bangun untuk dia sebuah istana di dalam surga dan aku beri nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Karena dia mengatakan alhamdulillah baru innalillah ketika dapat musibah paling besar, kehilangan anak satu-satunya. Dan ini hanya boleh kita amalkan untuk diri sendiri. Kalau orang lain kena musibah jangan alhamdulillah gitu, jangan. Innalillah, saya ikut berduka cita. Enggak, kalau diri sendiri baru alhamdulillahirabbil alamin. Minimal alhamdulillah ala kulli hal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya zikir kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Gimana aja baik aja pokoknya yang namanya kalimah kebaikan di sisi Allah. Tapi kalau kita ngucapin selain zikir, benar aja kadang-kadang gak berpahala. Kalau zikir keliru aja, bukan salah mungkin ya, keliru aja berpahala. Makanya kebaikan itu gak bakalan sia-sia. Akhlak mulia itu gak bakalan sia-sia. Tersenyum itu kebaikan. Jadi gak usah pelit untuk tersenyum. Gak usah perhitungan. Senyum gak ya, senyum gak ya. Kecuali kepada yang bukan muhrim lawan jenis. Kalau sesama laki-laki, senyum itu gak usah perhitungan. Ah malas lah senyum sama dia. Gak usah, karena gak akan rugi kita tersenyum kepada orang lain. Apalagi cuma gara-gara beda mazhab. Masa gak mau senyum? Yang satu kunut, yang satu gak kunut. Gak mau senyuman. Ini agak-agak aneh menurut saya nih. Hanya gara-gara masalah kunut dan gak kunut jadi gak senyum. Hanya gara-gara tarawihnya 2, 3 dan 11 jadi gak saling senyum. Bukankah Rasulullah menyikapi perbedaan itu dengan senyum? Perbedaan pendapat teman-teman, by the way, itu udah ada sejak zaman Nabi loh. Bukan zaman kita doang, zaman Nabi itu udah ada perbedaan pendapat. Salah satunya 2 sahabat yang musafir terus masuk waktu sholat tapi gak ada air. Akhirnya mereka tayamum kan, tayamum sholat. Udah selesai sholat, jalan nih, nemu air. Ikhtilaf. Yang satu bilang, kita harus sholat lagi nih dengan berwudu. Soalnya tadi gak ada air, kita tayamum, jadi batal kalau udah ada air. Yang kedua mengatakan, enggak dong, tayamum juga sah karena debu itu alat bersuci kedua setelah air. Rame, tapi kan sekarang ada air. Tapi kan yang penting tadi udah ngelakuin sholat sesuai dengan keadaannya. Akhirnya satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin. Kalau kita nungguin mungkin ngechat, update status, ngelihat Instagram siapa yang lagi posting, kayak gitu ya. Nungguin aja pokoknya. Selesai perjalanan pulang, lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, kami tadi ada masalah di jalan, diceritain. Apa komen Nabi? Nabi mengatakan, kamu yang sholatnya cuma sekali dengan tayamum, asobeta, kamu sudah tepat. Kalau kita kan buru-buru membandingkan, kalau tepat berarti keliru kan? Ternyata enggak. Sedangkan kamu yang sholatnya 2 kali, tayamum dan berwudu, maka kamu mendapatkan ajrun marratain, dapat 2 pahala. Nabi tersenyum. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan pendapat nggak tersenyum, berarti kita bid'ah. Ada lebarannya kapan nih? Sabtu apa Minggu? Yang satu Sabtu, yang satu Minggu.
Sunnah. Ini gimana nih, mau kunut atau enggak? Senyumin aja dulu. Tinggal setelah itu kita memilih yang mana yang paling kita yakini, tetapi tetap senyum. Ini gimana nih, mau tahlilan apa enggak tahlilan? Doa sendiri-sendiri aja. Yang mah enggak, yang penting kita mengambil yang kita yakini, udah gitu senyum. Toh dua-duanya juga ada ulama yang sudah membahas bahsul masail atau fikih-fikihnya masing-masing. Akhlak. Jadi enggak ada ruginya tersenyum. Masa senyum milih-milih, ngeliat dulu wajahnya ini kira-kira ada mirip-mirip dengan golongan saya enggak nih baru tersenyum. Enggak kayak gitu. Itu akhlak. Makanya teman-teman, enggak ada sia-sianya berbuat baik. Enggak ada sia-sianya kita maafin orang lain. Enggak ada sia-sianya kita ikhtiar. Mencoba datang ke rumah dia, ditolak. Datang lagi ke rumah dia, ditolak. Datang lagi ke rumah dia. Enggak usah ganti-ganti rumah, itu aja dulu. Sampai dia enggak kuat lagi nolak, akhirnya diterima. Ya udah deh, sekarang jadi aja. Oh, jadi benar Pak, ini saya diterima, benar. Oh, kenapa pertimbangannya Pak? Saya capek nolak. Ternyata gara-gara capek nolak diterima. Alhamdulillah jadian kan. Nggak ada sia-sia. Kayak Julaibib. Dia datang ditolak semuanya, akhirnya ke masjid. Dan kalau kita punya masalah, masjid itu adalah tempat paling baik untuk kita datang. Kata sahabat, "Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah." Nabi itu kalau ada masalah dikit salat. Ada masalah dikit salat. Salat apa namanya? Kalau kita nyebutnya salat hajat. Boleh juga disebutin misalnya kayak salat ada maunya atau salat request gitu kan ya, ada keinginan salat. Atau salat galau. Apa itu? Istikharah. Dan by the way teman-teman, salat galau ini, salat istikharah ini hanya berlaku untuk dua pilihan yang sama-sama baik ya. Jangan yang satu halal, yang satu haram istikharah. Gak perlu itu. Jelas-jelas ini halal, yang ini haram. Gak perlu istikharah, pilih yang halal. Tapi kalau dua-duanya halal, dua-duanya baik, bingung nih yang mana nih. Yang satu hafal 30 juz, satu lagi hafal juz 30. Gimana ya? Ya udah. Istikharah. Karena dua-duanya juga solehah pengen ngafal Quran. Yang juz 30 hafal, yang 30 juz pengennya sih gitu, tapi baru mulai menghafal. Baru juz 30 juga. Istikharah. Nabi itu ada masalah dikit sholat, ada masalah dikit sholat. Sehingga ketika selesai sholat hati jadi lebih tenang, menyelesaikan masalah itu dengan otak yang dingin. Sampai Nabi pernah ada masalah dengan keluarganya, ke masjid sholat, turun ayat surat At-Tahrim yang menegur istri-istri beliau. Kalau kalian gak minta maaf sama Nabi dan memperbaiki urusan kalian, akan Allah ceraikan kalian dengan Nabi baik-baik, udah gitu diganti untuk Nabi perempuan yang lebih solehah, lebih cantik, lebih perawan dari kalian. Datangkan pertolongan dengan datang kepada Allah, gak sia-sia. Saya udah sholat tapi tetap aja kayak gini hidup saya. Enggak, kalau gak sholat mungkin lebih parah dari itu. Untung udah sholat. Kayak ada orang yang tadi saya bilang justru gara-gara sholat jadi kehilangan sendal. Mungkin kalau nggak dia sholat kehilangan motor kali. Untung gara-gara sholat cuma hilang sendal. Tetap nggak mungkin kebaikan itu membawa kita kepada keburukan, tuh nggak mungkin, mustahil banget. Dan kita harus buang itu dari hati kita. Nggak ada persilangan antara baik dan buruk. Tetap jalannya sendiri-sendiri berbeda. Hak dan batil, nur dan zulumat, nggak ketemu. Kita dengan keluarga kita ngalah, sabar, itu nggak mungkin sia-sia. Dengan orang tua kita berbakti, enak aja orang tua saya itu mentelantarkan saya dari kecil, nggak disekolahin, nggak dikasih makan. Atau mungkin kita pernah sakit hati sama orang tua tentang masa lalu, nggak mungkin berbakti kepada orang tua kita itu sia-sia. Terus apa hasilnya? Ngapain saya berbuat baik kepada dia? Jangan berbuat baik karena kita berdagang dengan makhluk. Sehingga kita harus melihat orangnya dulu. Pantas nggak kita berbuat baik ke dia? Enggak. Berbuat baiklah karena kita berdagang dengan pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Terserah makhluknya siapa. Mau dia ayah yang mungkin jadi teladan kita, mau dia ayah yang mengecewain kita, yang jelas Allah suruh berbuat baiklah kepada orang tua. Ya udah kita berbuat baik dan itu nggak bakalan sia-sia. Setidaknya itu akan ditiru oleh anak kita. Anak kita belajar berbakti kepada orang tua dari gimana sikap kita kepada kakeknya anak kita. Oh ayah tuh kalau ketemu kakek kayak gitu, kalau kakek ngomong ayah diem, kalau kakek marah ayah senyum, kalau kakek misalnya minta tolong ayah tolongin,
Kalau kakek misalnya mau berdiri, ayah pegangin. Kalau kakek misalnya haus, ayah ambilin air. Atau minimal gelas, airnya ambil sendiri misalnya. Itu ditiru oleh anak-anak kita. Oh berarti kayak gini harusnya ke orang tua. Dan al-jaza min jinsil amal. Itu kaidah. Balasan tergantung jenis amal. Kalau kita berbuat baik ke orang tua, berarti balasannya anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita mak comblangin teman kita, nanti orang akan mak comblangin kita. Al-jaza min jinsil amal. Berarti salah satu tips untuk hijrah status, sering-sering mak comblangin teman kita. Lu mau nikah ya? Biar gue bantuin. Lu mau nikah ya? Biar gue bantuin. Terus aja. Suatu saat tiba-tiba ada yang ngebantuin kita untuk menikah. Kalau nggak dibantu manusia, lebih baik lagi biar Allah yang membantu. Yang tadi hatinya biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi terpaut. Allah yang membolak-balikan hati. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ada lagi kaidah al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam berbuat baik. Kayak misalnya kita sholat satu shaf yang bareng. Tapi balasannya beda-beda tergantung jarak rumahnya dan kesulitan dia untuk datang ke masjid. Dan kaidah ini walaupun bukan hadis tapi diambil dari ayat dan hadis disimpulkan oleh ulama jadilah sebuah kaidah fikih. Sehingga kita belajar Islam memang tetap harus dari ulama. Intinya teman-teman berbuat baik nggak akan sia-sia. Nabi sabar dengan istri-istrinya yang sedang ngambek cemburu-cemburuan ternyata berbuah kebaikan. Kadang-kadang menyelesaikan masalah itu bukan dengan ngeluarin ayat dan hadis. Ini ada yang unik ya. Saya perhatiin rata-rata Nabi itu kalau istrinya lagi ngambek nggak pakai ayat dan dalil loh. Aisyah dengerin nih, saya bersabda. Nggak ada kan? Ini bukan riwayat Bukhari Muslim, riwayat beliau sendiri lebih sahih lagi kan daripada Bukhari Muslim nih. Kenapa Nabi nggak pakai hadis itu? Kita ada masalah dikit dengan pasangan langsung googling istri yang solehah itu kayak gimana, cari browsing, udah gitu dapat langsung forward ke istri. Mah nih baca nih hadisnya. Nabi aja nggak gitu-gitu amat, pemilik hadis loh. Mah tuh ada tuh hadis lupa apa Bukhari apa Muslim apa Imam Ahmad, pokoknya hadisnya sahih. Nabi aja tinggal bilang hadisnya riwayat saya dari saya oleh saya, udah selesai. Apalagi masalahnya? Tapi Nabi nggak pakai tuh hadis untuk memarahi istrinya. Kalau Nabi menyampaikan hadis tentang perempuan yang solehah, pasti momennya lagi normal, bukan lagi marahan. Kalau lagi marahan, Nabi nggak pakai hadis itu. Nabi pakai akhlak. Berarti likulli maqamin maqal. Segala kondisi itu ada teksnya. Jangan asal balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Kita nggak peduli konteksnya. Asal ada salah langsung kita serang dengan dalil-dalil neraka. Padahal Nabi itu mubasyiran wa mundiran. Menyampaikan surga dulu baru neraka. Coba teman-teman baca surat Nuh ya. Ayat 1 sampai ayat terakhirnya kan cuma satu halaman tuh. 1 halaman setengah. Jarak ayat 1 dengan ayat terakhir itu cuma 1 halaman setengah. Tapi pada realitanya 950 tahun. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh tuh doain yang baik-baik. Ya Allah, mereka sudah saya dakwahin, maafkanlah mereka. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah. Maka Allah begini. Yang baik-baik tuh. Baru setelah 950 tahun doa Nabi Nuh. Ya Allah, hancurkanlah orang kafir sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka berkembang biak dan hidup di bumi sehingga mereka berbuat kerusakan. Itu jaraknya 950 tahun. Kita baru hijrah pulang ke rumah, langsung ayatnya sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat. Jangan. Neraka belakangan. Nomor 1 adalah surga. Karena ayatnya basyiran wa nadhiran. Basyirannya berapa lama? Bisa setahun, bisa 5 tahun, baru nanti nadhiran. Jangan baru datang nadhiran. Tak kapan basyirannya? Gak kayak gitu kaidah dakwah Rasul. Nah Rasul ketika ada masalah dengan keluarganya gak langsung ngeluarin dalil. Tapi akhlak. Lagi duduk nih Nabi sama Aisyah. Aisyah dari tadi pagi bikin kue. Kalau kita kayak nastar gitu. Dan Aisyah itu istri Nabi yang gak terlalu pandai memasak. Tahu gosip siapa istri Nabi yang pintar masak? Ummu Salamah. Itu istri Nabi yang paling pintar masak. Kalau bahasa kita mah Ummu Salamah cake gitu. Ada cake-nya sendiri, ada punya brand gitu, keren pokoknya masakannya, terkenal di kota Madinah. Kalau Ummu Salamah masak dan dikirim ke rumah Aisyah, itu yang bikin Aisyah cemburu sampai ngelemparin piring kan. Kalau yang ngirimnya Saudah, mungkin piringnya nggak akan dilempar. Kalau yang ngirimnya yang lain-lain, mungkin piringnya akan dilempar. Karena ini yang ngirimnya Ummu Salamah, pasti masakan Aisyah kalah sama Ummu Salamah.
Makanya Aisyah cemburu waktu itu. Aisyah lagi duduk sama Rasulullah. Aisyah habis masak kue gitu, halawa kalau bahasa Arab. Tiba-tiba datang Saudah. Assalamualaikum. Saudah itu istri Nabi yang paling tua. Waalaikumsalam. Dan Saudah itu masuk gengnya Aisyah. Karena istri Nabi itu punya 2 geng kata ulama. Geng yang satu isinya Aisyah, Hafsah, Saudah. Geng yang satu lagi isinya Zainab binti Jahsy, Maria, Sofia, Ummu Salamah. Ini beda geng nih. Saudah termasuk gengnya Aisyah. Kenapa? Gara-gara Saudah ngasih jatah malam dia untuk Aisyah. Kan Saudah pernah mau dicerain sama Nabi karena Nabi nggak bisa memberikan hak ya kebutuhan biologisnya Saudah. Saudah gimana ya? Daripada saya zalim, gimana kalau kita jalan sendiri-sendiri aja? Kalau bahasa sekarang, gimana kalau kita jadi adik kakak aja gitu ya? Dan Saudah nggak mau diputusin karena menjadi istri Nabi itu kehormatan kan? Kata Saudah, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya, berikan saja jatah saya kepada Aisyah. Karena saya walaupun nggak dapat jatah itu di dunia, saya berharap dibangkitkan di hari kiamat berstatus istri Rasulullah SAW. Akhirnya diberikan jatah itu ke Aisyah, jadilah geng Aisyah. Nah, Saudah bertamu ke rumah Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk Saudah. Rasulullah tadi kan lagi makan sama Aisyah kue. Pas duduk kata Aisyah, Saudah kebetulan nih gue hari ini habis bikin kue loh, enak loh. Rasulullah aja makannya habis banyak. Oh gitu ya, yuk coba kamu coba deh wahai Saudah. Kata Saudah, males lah, saya lagi males makan. Kata Aisyah, ini bikinnya capek dari pagi, rasain satu aja pasti kamu ketagihan. Enggak, males kata Saudah. Ya Saudah, harga orang gitu kayak makan satu aja minimal, namanya orang bertamu. Mulai emosi nih Aisyah. Kata Saudah, enggak gitu. Akhirnya Aisyah marah. Kata Aisyah, kalau kamu enggak makan, saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Kata Saudah, monggo. Silahkan kalau kamu melemparin. Dilemparin betulan loh. Diambil tepung, dilemparin ke wajah Saudah. Akhirnya wajah Saudah jadi kayak gimana gitu. Nah dalam kondisi kayak gitu Rasulullah mengangkat kakinya dari Saudah, menaruh kakinya di atas paha Aisyah. Ditekan sama Rasul sehingga Aisyah gak bisa bergerak. Lalu Rasul memberi isyarat kepada Saudah. Maksudnya balas gitu. Saudah pas dapat isyarat dari Nabi boleh dibalas, ambil tepung lagi dilemparin ke wajah Aisyah. Lemparan tepung. Sama-sama jadi kayak hantu gitu kan. Wow Saudah gitu-gitu, jambak-jambakan. Tapi itu bukan pembulian ya. Kalau pembulian mah sekarang. Dulu bercandanya kayak gitu, lempar-lemparan tepung. Tiba-tiba terdengar suara tamu. Assalamualaikum. Ternyata jawara Quraisy Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ngacir lari tuh 2 cewek masuk ke dalam kamar. Umar masuk, ngelihat rumah Nabi berantakan, tapi mau komen gak enak gitu, diam aja lah. Nabi senyum-senyum. Nabi itu orangnya enjoy gitu, no hard feeling, jadi easy going banget orangnya. Ada masalah bisa diselesaikan dengan easy going. Senyum-senyum Nabi teh. Terus Umar nanya, ya Rasul ada apa kok senyum-senyum? Dan kenapa berantakan? Terus kata Rasul, itu tuh 2 cewek lucu, kata Rasul. Lucu kenapa Rasul? Tadi mereka lagi marah-marahan, lempar-lemparan tepung sampai berantakan gini. Begitu dengar suara Umar bin Khattab, langsung pada ngacir masuk ke kamar, takut kali sama Umar. Umar merasa gak enak hati. Terus Umar berteriak ke arah kamar, mengatakan, wahai 2 istri Nabi, kalau bahasa kita, cewek-cewek, kalian takut sama Umar tapi gak takut sama Rasulullah? Umar tersinggung soalnya, harusnya takut ke Rasul kan, jangan ke Umar. Kalian takut kepada Umar tapi gak takut kepada Rasulullah, kata Umar. Tiba-tiba 2 cewek itu ngomong dari dalam kamarnya. Ya, soalnya engkau hai Umar ghalidhun syadid. Cowok yang kasar lagi keras. Sedangkan Rasulullah itu cowok yang lemah lembut lagi baik hati. Oh, beres. Pulang deh Umar, coba lihat Rasulullah. Ada sia-sia beliau tersenyum? Sia-siakah beliau bersabar? Sia-siakah beliau mengalah? Enggak. Artinya coba belajar juga. Selain sunnah-sunnah dalam bentuk teks dari Rasulullah, kita coba belajar sunnah dalam bentuk akhlak. Dan itu keren-keren loh. Kalau saya malah kadang-kadang suka iseng ngumpulin hadis-hadis main. Ternyata Rasulullah itu punya kendaraan macam-macam. Kalau lagi off-road naiknya onta. Kalau lagi di jalan tol naiknya kuda.
Kalau lagi cuma ke warung-warung dekat di RT-nya aja, di RW-nya naiknya keledai, punya 3 kendaraan. Jadi di garasi Nabi itu 3 Dan bukan orang miskin kan, cuman beliau orang yang zuhud. Kuda, onta, dan keledai. Terus Nabi itu by the way senang hiking. Kalau Nabi hiking, salah satu gunung favoritnya tuh Jabal Uhud. Pernah Nabi hiking bertiga, satu geng berempat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Naik ke Gunung Uhud. Gunungnya bergetar karena nggak rela lagi tuh dinaikin orang. Apaan siapa sih ini? Gitu-gitu gunungnya teh. Wah getar, terus Nabi duduk, kata Nabi. Nabi itu kan dengan alam dekat banget ya. Kalau kita dengan alam kan buang sampah sembarangan. Kalau Nabi dengan alam tuh dekat, jadi kayak makhluk hidup, ngomong nama gunung. Kata Nabi, di atas kamu itu Rasulullah, As-Siddiq dan Asy-Syahidan. Yang di atas kamu itu seorang Rasul, seorang As-Siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang matinya syahid, terbunuh. Ini serem juga sih beritanya, Umar jadi bakalan tahu suatu saat dia akan dibunuh. Akhirnya gunungnya, oh Rasulullah toh, ya udahlah diam aja. Senang dia dinaikin Rasulullah. Nabi berarti suka hiking. Nabi suka kayak touring jauh-jauh gitu. Kalau lagi touring, ngelewatin satu gunung, Nabi ngomong sama gunung itu. Pernah ada kalau nggak salah Gunung Jamdan, lagi touring bareng teman-teman ramai itu. Lewat Gunung Jamdan, pada serem, soalnya daerah situ angker katanya, banyak penunggunya. Rasul, lewat jalan lain dong, jangan jalan itu serem amat sih, kata sahabat-sahabat, tenang aja. Pas udah lewat, kata Nabi, Jamdan, Jabalun, sabaqal mufarridun. Jamdan itu gunung yang mengalahkan mufarridin. Para sahabat nanya, mal mufarridin, apa itu mufarridun? Mufarridun itu adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Artinya gunung ini lebih jago berzikir, lebih banyak berzikir daripada ahli zikir. Jadi Nabi kenal gitu alam, yang ini nih kayak gini, pohon ini kayak gini. Sampai ada pohon kayu yang didudukin sama Nabi nangis. Nabi ngomong berdiri aja gak duduk-duduk, dia nungguin kok Nabi gak duduk-duduk sih, nangis akhirnya. Kedengaran seperti suara bayi menangis, para sahabat nanya-nanya mana bayinya. Nabi tahu diusap-usap sama Nabi. Ya udah saya duduk diam dia. Kata Nabi kalau saya nggak duduk di atasnya, kalian akan mendengar dia menangis sampai hari kiamat. Kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Coba baca deh. Mungkin salah satu bacaan yang nggak bakalan ngebosanin itu baca sirah Rasul. Saya tuh senang banget baca sirah Rasul. Cuman memang referensi sirah berbahasa Indonesia sedikit. Rata-rata masih berbahasa Arab. Mungkin iseng-iseng coba deh belajar bahasa Arab. Kalau ditanya, ngapain lo belajar bahasa Arab mau jadi TKI? Enggak sih, pengen belajar Al-Quran dan Hadis. Karena bahasa Arab itu bukan untuk jadi TKI. Dan itu akan dapat banyak banget info yang kita nggak dapetin dengan bahasa Indonesia. Kan yang diterjemahin baru sedikit. Sehingga kalau kita baca, saya kalau lagi baca sirah itu lebih seru daripada baca Harry Potter atau Lord of the Ring. Atau cerita-cerita Hobbit yang nggak jelas gitu kan. Ini baca cerita Rasul itu luar biasa loh. Apalagi sirah. Karena sirah itu kayak ngebaca live-nya kehidupan Nabi, bukan cuma sekedar hadis-hadis yang sifatnya teori ibadah. Kalau itu kan agak berat tuh, tapi kalau baca sirah luar biasa. Dan itu lagi-lagi kebaikan yang nggak sia-sia. Kalau nggak bisa baca bukunya, males pakai buku, ya udah download di YouTube misalnya, download dulu yang offline-nya, nanti tinggal dengerin. Kan ceramah banyak sekarang di YouTube, ustadz-ustadz yang ilmunya luar biasa, kiai-kiai yang ilmunya fakih. Nah kita dengerin terutama bab sirah, insya Allah itu nggak akan sia-sia. Kalau kita lagi galau, kita bersyair, walaupun nggak semua syair itu haram menurut apa yang saya pahami, tapi tetap yang lebih baik itu adalah mendengarkan nasihat. Lagi galau misalnya dengar lagu nih, boleh-boleh aja kalau lagunya nggak berlebihan. Tapi kalau kadang-kadang lagi galau dengerin lagu yang galau juga. Kau hancurkan hatiku, hancurkan kan tadinya sih kita nggak hancur hatinya, tiba-tiba kenapa ya hati saya rasanya hancur gara-gara lagunya juga hancur gitu. Tapi kalau kita dengar nasihat ulama, kita baca sirah Rasul, saya yakin nggak mungkin sia-sia. Waktu saya tadi dari jam habis zuhur sampai asar saya baca buku sirah nyesel, nggak ada tuh. Karena ketika kita baca buku sirah, habis itu kita langsung dapat semangat luar biasa. Giroh beramal solehnya luar biasa. Giroh hidupnya luar biasa. Makanya istiqomahlah dalam kebaikan. Karena kebaikan itu nggak mungkin ngerugiin kita insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi booster buat kita beramal soleh. Maafkan saya kalau ada salah-salah kata. Dan
saya selalu sempatkan di akhir ceramah, yuk kita saling menghargai sesama kaum muslimin. Jangan saling menjudge. Toh kita sama-sama awam, lagi sama-sama belajar kan. Belum tentu yang kita bilang gak ada hadisnya benar-benar gak ada hadis. Bisa jadi kita aja yang belum baca hadisnya. Kan jumlah hadis itu banyak banget. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada berapa? 300.000 hadis. Siapa dari kita yang pernah khatam 300.000 hadis? Belum pernah kan? Jadi kita gak bisa bilang itu gak ada hadisnya. Orang kita belum pernah khatam. Saya gak tahu hadisnya, itu boleh. Tapi kalau gak ada, belum tentu gak ada. Bisa jadi ada, kita aja belum baca. Yang dihafal Imam Ahmad, 1 juta hadis. Yang kita hafal, innamal a'malu binniyat. Dari dulu sampai sekarang itu. Dan itu belum 1 hadis, baru 1/3 hadis loh. Baru 1/3 hadis. Jadi gak bisa kita bilang, oh gak ada. Kita jaga, kita saling menghargai. Kembalikan aja kepada para ulama. Di sini ada kiai, di sini ada ustadz. Tinggal kita memilih yang mana yang paling kita yakin. Sambil kita menghargai orang lain yang mungkin berbeda pemahaman fikihnya. Toh masih sama-sama Islam. Sehingga mudah-mudahan ada cita-cita dakwah lain yang lebih penting daripada memperdebatkan urusan fikih di antara kita. Karena nasib kaum muslimin hari ini, lihat Suriah, lihat hari ini Palestina, itu jauh lebih penting untuk kita bahas dan kita lakukan sesuatu. Minimal nyumbang, minimal berdoa, dan mudah-mudahan dengan kayak gitu ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu Palestina secara politik, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan resmi. Dengan demikian insya Allah kita tidak lagi disibukkan dengan perang-perang di pinggir, tapi disibukkan dengan hal-hal yang lebih berefek kebaikan. Itu mari kita tutup dengan muhasabah dan di akhir kita berdoa untuk saudara kita di Suriah, Palestina, Irak, Yaman, Rohingya, Somalia dan di seluruh dunia.